Assalamualaikum Bapak dan Guru hebat, salam pendidik. Pada video kali ini saya ingin berbagi atau sharing tentang bagaimana caranya menggunakan platform Live Worksheet dalam membuat soal latihan, ulangan maupun LKPD untuk anak-anak didik kita. Sebelumnya yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah akun Google aktif dan format soal maupun LKPD yang sebelumnya sudah disimpan dalam format PDF. Kebetulan di sini saya akan mencontohkannya dalam bentuk LKPD ya Bapak Ibu. LKPD ini sebelumnya telah saya desain terlebih dahulu menggunakan aplikasi Canva for Edu. Namun Bapak dan Ibu bisa dan boleh menggunakan aplikasi apapun untuk membuat format soal maupun LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, fungsi platform Live Worksheet sendiri sejatinya adalah mengonlinekan worksheet atau lembar kerja yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek mengkoreksi karena terdapat kemudahan yaitu adanya auto assessment ataupun meminta siswa kita mengeluarkan banyak lagi uang untuk biaya fotokopi, soal maupun LKPD. Langsung saja kita simak tutorialnya. Pertama-tama silahkan Bapak Ibu buka Google Chrome atau mesin telusur. Kemudian pada address bar ketikkan Live Worksheet, kemudian tekan enter. Silahkan pilih yang paling atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk dapat menggunakan Live Worksheet, silakan Bapak Ibu register atau mendaftar terlebih dahulu dengan cara klik Teacher Access, kemudian pilih menu Register. Kemudian silakan Bapak dan Ibu isikan form yang sudah disediakan. Di antaranya adalah username. Di sini Bapak dan Ibu boleh mengarang nama apapun ya, boleh nama kelas maupun nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian isikan password, kemudian ulangi lagi password, dan masukkan alamat email aktif Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian lakukan lagi langkah yang sama yaitu masukkan email aktif dan pilih negara yaitu negara Indonesia. Lalu centang, captcha, saya bukan robot. Lalu di bagian sebelah kanan ini opsional ya Bapak Ibu, jadi tidak wajib untuk diisi. Kalau sudah silahkan centang I've read and accept the term of use, lalu klik register. Pastikan setiap kotak berwarna hijau ya Bapak Ibu. Jika masih merah, Bapak Ibu bisa menggantinya. Contoh, jika username-nya masih merah, berarti username itu sudah pernah digunakan, maka Bapak dan Ibu silahkan mengarang username yang lain atau mengganti nama username dengan nama yang baru. Setelah selesai register atau mendaftar, silakan Bapak Ibu Guru buka tab baru, kemudian buka akun Gmail masing-masing untuk melakukan verifikasi email. Akan ada kotak masuk dari Live Worksheet, lalu Bapak Ibu cukup ikuti langkah yang disediakan dengan cara klik link yang disediakan. Setelah mengaktifasi alamat email, selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan masuk atau login menggunakan username atau email yang sudah didaftarkan tadi beserta passwordnya. Kemudian untuk dapat membuat interaktif worksheet, silakan Bapak Ibu klik bagian atas pada Make Interactive Worksheet. Lalu pilih Get Started. Nah, di sini silakan Bapak Ibu upload file yang sebelumnya sudah dibuat dalam format PDF sebelumnya. Silahkan klik choose file, kemudian cari file yang Bapak Ibu sebelumnya sudah simpan dalam format PDF, kemudian pilih. Dan kalau sudah ada judulnya seperti ini, silahkan klik upload. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika tampilannya sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengedit LKPD-nya supaya bisa diisi anak-anak atau peserta didik. Kita juga akan menambahkan kunci jawaban yang nantinya akan menjadi alat yang bisa digunakan untuk penilaian secara otomatis. Nah, di sini contohnya di bagian nama, kelas, dan nomor absen, saya akan buat kotak persegi panjang sebagai tempat anak-anak untuk nanti menginputkan nama, kelas, dan nomor absen mereka masing-masing. Caranya adalah silakan Bapak Ibu bisa gunakan menu yang ada pada pojok kiri atas paling kiri itu untuk melakukan editing. Silahkan buat kotak persegi yang nantinya akan menjadi tempat untuk menginputkan dari identitas yang disediakan.
Pada bagian identitas nama kelas nomor absen, kita tidak perlu memasukkan kata kunci karena ini akan diisi berbeda-beda ya Bapak Ibu masing-masing siswa. Kemudian soalnya letaknya ada di bawah. Ini yang nantinya harus diisi dengan siswa dan jawabannya nanti harus sama seperti kata kunci yang akan diberikan. Langkahnya adalah silakan Bapak Ibu buat kotakannya terlebih dahulu, kemudian langsung saja masukkan kunci jawaban di dalamnya. Lakukan langkah ini sampai semua soal selesai. Setelah semuanya terisi, Bapak dan Ibu bisa preview terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bagian-bagian yang ingin diinputkan atau ada inputan yang nanti akan diisikan peserta didik itu sudah terisi semuanya. Tampilannya akan seperti ini nanti ketika siswa kita mengakses dan ada tombol finish di bawahnya. Ketika mereka sudah selesai mengerjakan, maka mereka harus klik finish. Kemudian jika sudah selesai dan memastikan semuanya benar, silakan Bapak Ibu klik save. Kemudian pilih yang sebelah kiri, yes I want to share my worksheet with other teacher. Setelah itu silakan Bapak Ibu isikan formnya. Di bagian title saya isi analisis data, kemudian di bagian bahasa saya pilih bahasa Indonesia, lalu subjeknya adalah komputer karena ini adalah pelajaran informatika. Grade levelnya saya isikan 7 karena ini diajarkan di kelas 7. Main kontennya analisis data, lalu other kontennya adalah sub materinya yaitu rumus dan fungsi. Kemudian di sini kita juga inputkan usia dari peserta didik kita. Kira-kira saja ya Bapak Ibu, karena di sini saya mengajar kelas 7, maka saya isikan usianya adalah 12 sampai 15 tahun. Kemudian bagian bawah silakan klik yes. Bagian bawahnya lagi juga yes. Kemudian jika sudah selesai terisi semua, silakan Bapak Ibu klik save. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu close saja. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik username di bagian pojok kanan atas, kemudian pilih my worksheet. Worksheet atau LKPD yang saya buat tadi masuk ke sini ya Bapak Ibu karena sudah tersimpan. Kemudian silahkan diklik atau dibuka, lalu kita bisa custom link. Nah, keuntungan menggunakan custom link, kita juga bisa mengaturnya lagi Bapak Ibu, perihal nilai yang akan diberikan, range-nya bagaimana, kemudian apakah ada limit waktu yang diberikan, kemudian lagi hal-hal yang lain yang perlu kita batasi ketika LKPD ini akan di-share kepada peserta didik kita. Penyesuaian di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bapak dan Ibu ya. Misalkan contoh di sini saya set untuk LKPD-nya bisa dikerjakan dalam waktu 60 menit. Kemudian maksimal skornya adalah 100 dan nilai yang akan muncul adalah nilai bulat, tidak ada angka desimal di belakangnya. Kemudian, nah yang kita salin adalah link yang ada di bawah sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu Ctrl+A ya untuk memblok semuanya, kemudian silakan di copy. Link yang sudah tercopy ini bisa langsung Bapak Ibu bagikan lewat misalkan grup WA jika memiliki, ataupun jika seperti saya ini metodenya adalah saya biasanya mengajarkan anak-anak langsung di laboratorium, jadi tidak menggunakan HP ya Bapak Ibu, karena memang di sekolah saya dilarang menggunakan HP. Maka dari itu saya tampilkan linknya pada layar proyektor, kemudian nanti peserta didik akan membukanya secara mandiri lewat komputer masing-masing yang ada pada laboratorium. Nah, biasanya saya menggunakan bantuan platform Bitly untuk memperkecil atau mempersingkat link yang tadi sudah kita copy. Jika Bapak Ibu menggunakan cara seperti saya, silahkan ikuti langkahnya. Bapak Ibu klik tab baru, kemudian ada address bar, ketikkan Bitly. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum register atau mendaftar, silahkan klik register. Kemudian silahkan Bapak Ibu isikan form yang disediakan, dilengkapi formnya. Jika sudah, silahkan klik save. Kemudian jika tampilannya sudah seperti ini, berarti akun kita siap untuk digunakan. Bapak Ibu bisa klik di pojok kiri atas, create new, kemudian pilih link, lalu pastekan link yang tadi masih panjang di bagian sini, destination.
Kemudian di bagian title Bapak Ibu bisa merubah judul dari link yang akan di-share ke siswa. Di sini saya menggunakan analisis data. Kemudian jika sudah silahkan klik create. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Jika sudah tampilannya seperti ini, maka link inilah yang akan kita copy kemudian kita bagikan ke siswa. Biasanya saya bagikan melalui layar proyektor, kemudian siswa mengetikkannya secara mandiri. Nah, ini dia contoh penerapannya di lapangan Bapak dan Ibu. Siswa mengerjakan LKPD yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan live worksheet, dan alhamdulillah seluruh siswa bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Berikut juga hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan siswa. Nantinya akan muncul nilai seperti ini. Bagaimana? Asik bukan? Selamat mencoba dan jangan lupa subscribe.